Kalau saya memposisikan diri sebagai ustadz yang diundang, berarti apa beda saya sama artis? Nauzubillah, mohon maaf. Tapi kalau saya memposisikan diri, saya ini pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang saya datangi ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan. Lagi-lagi, sikap kita kepada orang lain itu berdasarkan kita memposisikan diri. Al-ibadu ibadullah, melihat orang lain itu sebagai hamba Allah. Dia sudah begini begono, dia adalah hamba Allah. Dia adalah umatnya Rasulullah SAW. Makanya kadang kita bingung melihat seorang habib, seorang ulama, kenapa dia selembut itu kepada orang lain? Karena dia memposisikan diri sebagai khadim, pelayan. Saya ini pelayannya Ustadz Somad. Orang yang nggak ngerti ini kalimatnya hiperbola, ini penjilat, ini ngomongnya gimana. Tapi kalau dia paham, kita ini sesungguhnya adalah pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya memposisikan diri sebagai ustadz yang diundang, berarti apa beda saya sama artis? Nauzubillah, mohon maaf. Tapi kalau saya memposisikan diri, saya ini pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang saya datangi ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan. Lagi-lagi, sikap kita kepada orang lain itu berdasarkan kita memposisikan diri. Kalau kita lihat ada orang bersikap ke kita, dari cara salamnya, dari cara ngomongnya, itu berarti bagaimana dia memposisikan dirinya terhadap kita. Misalnya kita punya teman, sama-sama satu sekolah, setelah 5-10 tahun jumpa. Menurut kita masih teman yang SD dulu, yang SMP dulu. Tapi menurut dia, aku lebih kaya, aku lebih hebat. Kita tahu apa yang ada di kepalanya itu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita tahu apa yang ada di kepalanya? Dari gaya bicaranya, dari cara meletakkan kakinya. Kalau udah dinaikkannya kakinya satu di depan kita, mengarah pula tapak sepatunya ke muka kita, itu dia tidak lagi memposisikan diri sebagai kawan sekolah dulu, tapi dia udah memposisikan aku atasanmu, aku pejabat, aku. Itu makanya kadang pertemuan reuni, pertemuan menjadi sesuatu yang tidak akrab lagi. Kenapa? Karena sikap berubah dari cara memposisikan diri. Tangan sebelah masuk kantong sebelah. Atau ketika orang masalah ada yang dibuat-buat, itu cerita lain. Dibuat-buat itu kan mungkin mau dekat-dekat pilkada, pilpres. Ini maksudnya yang aneh-aneh kita tak usah bahas. An-nadir kal ma'dum. Sesuatu yang aneh itu enggak dibahas. Ini yang maksudnya yang lumrah, yang memang perlakuan setiap hari. Kita menganggap orang itu ya hamba Allah. Dia ini gini, ya dia hamba Allah, dia ciptaan Allah. Masalah dia melanggar hukum, perbuatannya itu salah. Yang terakhir, yang 10 adalah bahwa keputusan akhir nanti tetap yang memutuskan adalah hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan hakim, bukan keputusan kita. Di dunia Ustadz Somad yang ngisi kajian, Ustadz Somad yang tablik akbar, Ustadz Somad yang khutbah,
Ustaz Somad yang kelihatan berlelah-lelah berdakwah, Ustaz Somad kelihatannya teraniaya, terzalimi. Apakah demikian kata hakim? Enggak tahu kita bocoran hakim. Siapa Allah? Siapa hakim? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Saya berada di antara dua perasaan. Yang pertama, takut. Takut jangan-jangan saya divonis hakim ternyata kau riya sum'at. Kau sum'ah somad. Kau sebetulnya takabur somad. Kau sebetulnya na'udzubillah. Tapi di tengah ketakutan itu saya juga punya harapan. Jamaah sekalian, semua pahala tausiah ini mungkin sudah habis. Karena saya riya, karena saya sum'ah, karena saya takbur. Tapi saya masih berharap bahwa Allah meridhoi saya karena doa salah satu dari jamaah ini. Itu kalau saya ucapkan di tablik akbar, itu bukan basa-basi saya. Abdul Somad yang berada di atas pentas ini, yang berada di atas karpet, di atas kursi bersama dengan Bapak Bupati, Gubernur, Wali Kota ini, boleh jadi masuk surganya karena jamaah yang ada di bawah sana, yang di atas rumput, yang kena hujan, yang nggak pakai payung. Kenapa? Karena keputusannya bukan keputusan KPU, bukan keputusan netizen, bukan keputusan siapa yang paling banyak dapat SMS. Ini keputusannya adalah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Keputusannya itu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.